Patriot. Udah nggak usah nyanyi, jelek. Suaranya jelek. Mudah-mudahan Anda jadi ayah tidak selamat. Oh gitu, kenapa? Ini Aska sama Duta Somasi. Di era ini, guru adalah pahlawan yang membutuhkan jasa dari pemerintah. Kalau Om Deddy sosok pahlawan siapa? Selamat datang di TTS, Tanyaku Terjawab Sudah. Ini adalah memperingati Hari Pahlawan dan Hari Ayah sedunia. Selamat untuk ayah. Iya kan, tapi saya ayah untuk anak saya. Kalau Anda ngomong kayak gitu, soalnya saya bapak Anda. Kan selamat untuk ayah gitu. Saya tarik. Oke. Mudah-mudahan Anda jadi ayah tidak selamat. Kok gitu, kenapa? Nah, tadi kasih selamat nggak mau, berarti tidak selamat. Iya, enggak, maksudnya bukan... Susah ya ngomong sama dia. Lah, enggak. Dengar deh. Capek lama-lama. Iya, bukan kayak gitu. Anda kan Gua cuma... kasih selamat. Ayah, nggak mau. Ya nggak mau, Ya karena... udah, tidak selamat. Ya, berarti kan Anda nyumpahin saya dong. Tadi gua selamatin lu nggak mau. Ya nggak mau, karena saya bukan ayah Anda. Anda bilang aja selamat Hari Ayah, selamat Ayah. Udah kan? Heeh. Hari Pahlawan dan Hari Ayah. Iya. Selamat. Ayah. Bukan, saya bukan ayah Anda. Anak lu nggak lu anggap. Ya udah, selamat ya ayahnya anak saya. Tuh. Nah, udah. Ya, saya dong. Ya udah. Iya, oke. Pertanyaan hari ini Nggak apa? ada. Kok ngambek? Ini ngambek. Lu nggak ngasih gua selamat. Gua juga ayah. Oh ya udah, oke. Hari ini memperingati Hari Pahlawan dan Hari Ayah Sedunia. Selamat ayah. Makasih, Nak. Kok saya jadi anak Anda? Ya, memang kenapa sih? Ya nggak apa, ya kan tadi saya bilang selamat sebagai seorang ayah gitu loh maksudnya. Bukannya saya anak Anda lah. Saya cuma bilang nak kok. Ya udah, makasih Ya, Nak. ayah. Baik. Gue jadi bapak anak kan di sini. Oke, topik hari ini adalah kenapa guru disebut Lah orang pahlawan. ayah kok jadi guru? Kan ada hubungannya sama pahlawan. Jadi kenapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Anda nggak ngasih saya kesempatan baca dulu. Ya, baca. Oke, kenapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Gajinya kecil, kurang. Iya, itu salah satu permasalahannya. Anda bilang ya. Tapi kan emang benar, itu kenyataan banyak guru memperjuangkan hak mereka Betul. kan. Ya, makanya ada yang bilang, padahal Anda bukan guru. Sok-sok mewakili guru. Kena nih somasi. Kena. Bukan gitu. Hah? Gimana sih? Iya, bukan, kan tadi Anda yang bilang gitu kan. Gajinya kecil, Iya, kurang. makanya kan banyak guru memperjuangkan untuk gaji mereka juga dong. Betul. Ya udah bener. Ya berarti betul, kan. nggak ada yang bilang Ya salah. udah, kenapa tiba-tiba saya dimarahin? Orang di somasi belum tentu salah. Seperti Anda ya. Anda ada berapa yang somasi? Oh banyak. Berapa orang? Oh, kalau berapa orangnya asosiasinya ratusan bos. Oke, jadi udah biasa Udah ya? Iya. terbiasa. Duta Somasi Indonesia. Duta Somasi Lagi Indonesia. mau ngajuin muri gue. Oh iya, sebagai orang yang paling banyak di Ya, Somasi. dalam bulan ini 4 udah. 1 bulan aja 4. Oh, nanti akan ada lagi ya? Kok nyumpah ya? Oh, bukan. Kan berarti yang namanya Duta Somasi itu, berarti kan ada harapannya untuk terus dapat somasi. Iya, betul. Iya dong. Nah, Betul. sebutan pahlawan tanpa tanda jasa ini berawal dari lagu Himne Guru. Oke. Engkau patriot pahlawan bangsa. Nyanyi gini. Nyanyi dong. Patriot. Ya udah nggak usah nyanyi, jelek. Suaranya jelek. Saya pikir tadi ada harapan. Ya ternyata kalau kayak begini pahlawan-pahlawan itu mending tanpa tanda jasa kalau Anda nyanyi. Kalau saya nyanyi. Iya, kayak penghinaan Anda nyanyi tuh. Gantian dong. Om Deddy kan Om Deddy dong. sesama juri IMB. Menilai penyanyi-penyanyi. Masa nggak nyanyi? Gimana sih nadanya, gimana sih? Engkau patriot. Wan bangsa. Enggak, jangan bangsanya doang, dari depan lah. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Harus dengan Suara perut itu dia. Iya, harus Nyanyi gitu vokalnya banget tuh. lagi. Idi.
main, menguasai panggung. Oke, wih, itu kuncinya apa tadi? Kalau cuma diem doang gitu mah nggak bisa. Harus ada rasa. Ekspresi, rasa, jadi mewakilkan gitu loh. Ini luar biasa. Nah, terima kasih, next. Kok jadi saya? Enggak dong. Oke, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa kira-kira sejak zaman penjajahan Belanda. Karena para guru mau ngajar ke pedalaman tanpa mengutamakan uang pada saat itu. Melainkan demi memajukan pendidikan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Jadi dikasih, dibilangnya gitu, pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka emang memberikan yang terbaik gitu. Tapi gimana hidup tanpa uang? Ya itu kan zaman dulu. Zaman dulu hidup tanpa uang? Ya semangatnya, spiritnya kan gitu dulu ceritanya. Tanpa uang? Iya nggak sih, gue belum hidup sih zaman itu sih. Tapi kan maksudnya kan yang dibahas kan kenapa disebutkan pahlawan tanpa tanda jasa, karena guru kan emang berjasa tapi nggak minta imbalan baliknya. Iya. Nggak ada gaji? Pada saat itu. Pada saat itu kan Iya. nggak ada gaji, setahu kita ya. Emang lu udah hidup di zaman itu? Belum. Makanya kenapa ada nama tanpa tanda jasa itu? Oke. So, makanya ini harus dibalik sekarang. Di era ini, guru adalah pahlawan yang membutuhkan jasa dari pemerintah. Luar biasa. Iya dong. Iya betul sekali. Kan loh. hidup butuh uang juga. Kita nggak Iya. bisa menutup, wah gara-gara stigma guru pahlawan tanpa tanda jasa, berarti gajinya kecil boleh. Nggak bisa dong. Betul. Emang harus kayak gitu. Waduh. Kenapa kayak ngepot? Kan Udah gitu geter lagi. Waduh. Kayak whimsical idola aku tuh. gua ngomongnya pakai perasaan. Iya enggak, itu bukan perasaan itu. Suara perut. Iya kalau Anda kan waduhnya tuh kayak waduh. Gitu. Ada bobot Gue waduh. mewakili guru-guru itu untuk memperjuangkan hak-haknya. Oh. Supaya mendapatkan jasa yang setimpal Waduhnya? dengan kinerjanya. Waduh. Wah. Enggak, lu ngatain gue. Tapi ini menurut KBBI ya, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, secara sederhana pahlawan tanpa tanda jasa artinya orang yang berani rela berkorban dalam membela kebenaran tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Setuju ini. Iya, jadi memang guru-guru itu di zaman mungkin di awal kemerdekaan dulu atau perjuangan kemerdekaan, pendidikan adalah salah satu cara supaya kita bisa memerdekakan diri. Betul. Jadi dia Ibu berjuangnya di R.A. situ. Kartini contohnya. R.A. Kartini, ya. Kan ngajar dia. Iya, ngajar juga. Itu kan jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Oleh karena itu ini adalah sindiran supaya diberikan tanda jasa. Oleh? Pemerintah lah. Waduh. Gitu. Aduh. Berjasa. Karena sudah berjasa. Betul. Kalau Om Deddy sosok pahlawan siapa? Radit lah. Ih. Saya merasa akan ada hinaan di kalimat-kalimat berikutnya. Biasanya ada Nggak setup dulu nih. Radit lah. Nanti gue nanya kenapa. Baru ngaco tuh. Biasanya gitu tuh. Coba tanya kenapa, Pak? Tanya ya, kita tanya ya. Walaupun saya sudah tahu dong. Coba dulu aja, Bang. Oke. Kenapa saya Om pahlawannya? Ya buat gue ya, lu tuh contoh seorang stand up komika yang bener-bener nge-build Indonesia sampai tahu stand up seperti apa. Itu nggak banyak. Bagus ternyata, Bang. Jawabannya. Oh gitu. Sama kayak gue naikin sulap di Indonesia Iya. sampai orang sulap jadi mahal. Lu ngangkat stand up, itu contoh buat gue deh. Oh gitu. Ini, wah. Oke, ini dari matanya sih berharap dibalikin. Karena kan bakal nanya dong. Kalau lu siapa di pahlawan lu? Masa nggak bilang dia? Masa enggak? Ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa di hari ayah ya, Bang. Jadi jawabannya tetap harus ada ayahnya loh. Oh iya, titipan kreatif ya. Dedi itu kan ayah. Oh iya. Iya betul, Deddy Corbuzier, ayah dari Corbuzier. Betul. Kalau Anda siapa pahlawan Anda? Ya udah pasti Deddy Corbuzier. dong. Iya. Pahlawan saya. Kenapa? Oh, karena waktu saya kecil, Anjing. Kok Anda mulainya dengan hina? Kok nggak imbang sih? Lu nggak imbang? Iya. Gua ngangkat lu. imbang. Karena kita nariknya jadi jauh ke akarnya. Oh iya. Pas gua balik ke masa kecil. Masa kecil. Karena Deddy Corbuzier adalah yang mempersatukan keluarga kami dulu. Iya, keluarga kami itu dulu nggak ada tontonan kalau malam.
Oh. Nggak ada tontonan kan. Kita nggak tahu kita nonton apa. Sampai pada saling marah. Kalau nggak ada yang kita tonton, kita nggak bisa akur sebagai keluarga. Tiba-tiba muncul dari Corbuzier di televisi. Taruh telapak tangan Anda. Maju. Wih, sebagai laki-laki yang pakai make up. Ya kan waktu itu. Iya. Taruh tangan Anda, kita rame-rame. Rame-rame, bapak, ibu, saudara-saudara. Tanpa disadari nempel tuh tangan. Nempel. 5 hari itu ketempelkan di TV kan. Tapi bengkokin ini, sendok. Akhirnya di saat itu, kami semua merasa bahwa gara-gara dari Corbuzier kita sama-sama bisa bengkokin sendok. Ini adalah keluarga yang seutuhnya. Gila, pahlawan Deddy Corbuzier. Itu benar. Itu benar. Iya, jadi pahlawan tuh nggak perlu. Pahlawan tuh zaman sekarang nggak perlu bisa terbang pakai sayap, nggak perlu. Betul. Pakai baju orange bisa. Ini kuning sih ya. Peach. Oh iya. Peach, itu peach ya? Iya, itu peach. Iya. Ya. Oh ya udahlah, saya nggak ngerti. Kenapa lagi ngomongin ini? Iya, pahlawan bisa siapa Ayah. aja. Iya. Itu pahlawan. Ayah juga pahlawan. Tanpa ayah Anda, jadi apa Anda? Nggak jadi apa? Nggak bisa Anda nggak jadi. Wah, tanpa ayah cuma ovarium doang. Cuma sel telur aja. Sel telur. Yang tidak dibuahi. Yang tidak nggak bisa. Anda. Iya. Berarti Anda harus Ibu bersyukur. Anda pahlawan. Karena Tanpa ibu Anda cuma cuma berakhir toge. di tisu Anda. Anda panjang ya bahasanya. Jadi ayah dan ibu itu juga pahlawan. Betul. Membesarkan kalian. Betul. Dan nggak cuma masalah itu aja. Kan Ya, walaupun ayah- tidak semua ayah dan ibu pahlawan. Betul. Ada juga yang punya anak dibuang di jalan. Betul sekali, iya. Ada yang menyiksa anak, ada. Iya. Nah, tapi kan kebanyakan 90% ayah ibu Anda adalah pahlawan. Iya, apalagi kalau Berikanlah tanda jasa pada mereka. Iya. Nah, kalau Anda menonton video ini, ayah Anda pulang, peluklah ayah Anda. Bilang, "Ayah, Anda berjasa buat saya." Terus lihat ke YouTube ini dan tempelkan tangan Anda. Maju. Jadilah keluarga. Ya, bagus. Ngagetin ya. Kaget. Apa ini? Game siapa Hera? Silakan. Jangan menebak sosok pahlawan. Sosok Aduh. pahlawan. Waduh. Apal nggak ya? Sosok pahlawan. Dari Pak Deddy dulu ya. Ya boleh. 1, 2, 3. Pas. Lah, ini mah Pak Jokowi dong. Sama siapa? Sama siapa? Sama Kaisang. Kan bisa Jepang kan wah ayah. Kan ayah. Oh ayah. Oh, ayahnya. Maksudnya ayah. Ayahnya Kaisang. Ayahnya Kaisang. Berarti Pak seharusnya yang jawab Jokowi. Kaisang. Iya kan? Kan ayahnya. Betul. Oh iya betul. Seharusnya betul. Kaisang di sini. Bang Radit nih. Oh ini maksudnya ayah. Oh dari tadi tuh gitu. Oh, Ayah. ayah. Soalnya tadi judulnya tebak sosok pahlawan. Saya tahu nih. Cinta Kuya dan tukang somai. Bukan. Itu bapaknya. Bapaknya itu ya kuya. Bukan tukang somai. Bukan. Oh, Iya kan? ya emang bapaknya nggak boleh jual somai. Boleh. Tapi dia jual yang lain kalau nggak salah. Iya. Pisang pasir pernah. Pisang. Oh, ini Pisang tukang pasir. pisang. Ah. Tukang- oh ya, cinta kue dengan tukang pisang. Ya, betul. 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 Wih, Om Deddy nih. Tahu lah Mas. bintang Emon. Mirip sih ya. Nggak apa bintang Emon. Iya. Ayo. Iya. Tapi kenapa anak gua heavy metal gitu tangannya? Kenapa begini ya? Itu saya. Bintang Emon dan anaknya Radit. Sejak kapan bintang Emon foto sama anak? Alea. Alea. Bintang Emon dan Alea. Iya, anggap aja gitu ya. Anissa lagi sama Radit. Iya. Wis. Will Smith sama Yang Lek. Bukan. Itu bukan Yang Lek. Padahal gue pikir tadi bintang Emon tuh udah pecah loh. Oh, ini bukan Yang Lek. Gue kira akrab banget ya. Iya bener, beda waktu main zaman Karate Kid ya. Ya ini Will Smith sama Jordan. Jaden Smith. Oh gampang. Terakhir. Wih, ini siapa yang jawab? Berdua boleh. Oh, iya. Jadi boleh. Pak CT dan anaknya. Siapa nama anaknya?
sama Putri. Sama Putri. Iya. Tanda jasa adalah sosok ayah sebagai pahlawan. Oh gitu maksud. Oh ditulisnya di belakang ceritanya. Tapi kita udah protes duluan. Iya, kurang sabar kan? Jadi harus dijelasin dulu. Oke. Kenapa fotonya Putri terakhir? Kenapa nggak fotonya Bintang Emon tadi? Foto saya Ya maksudnya. fotonya Radit. Oh ini terakhir sih. Nah, Oh, Idis. ini kan. iya dong, harus dong. Ada dong. Nggak tahu nih. Ini Aska sama Duta Somasi. Betul kan? Betul dong. Masih Indonesia. Iya. Itu di belakang ada pesawat kan? Isinya surat somasi semua. Enggak sih, ini lebih mau kabur ke luar negeri. Mau lari. Menghindari somasi yang ada. Mau lari Kabur. dia. Terus Aska langsung, bagus. Oke, itu aja untuk episode Ya. kali ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih semua. Masih ada minggu depan. Pahlawan gue tuh orang tua gue. Orang tua, Orang tua? Nyokap gue. nyokap. Orang tua gue sama diri gue sendiri. Pahlawanku guruku. Orang tua kayak biasa banget ya. Ini kali ya, Faris RM, itu Faris RM sih. Dia yang bikin hidup gue berwarna sih mas. Gua sendiri. Saya ini Naruto. Naruto anjir. Kayaknya Luffy deh, Luffy One Piece karena dia mengajarkan kita untuk selalu berteman dengan musuh kita. Dalam mengungkapkan sesuatu, manusia itu kadang menggunakan yang disebut dengan gaya bahasa atau majas. Nah, inilah yang terjadi sewaktu kita menggunakan ungkapan pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa. Dalam bahasa lain, ini juga ada ungkapan yang serupa. Dalam bahasa Inggris misalnya, ungkapan untuk pahlawan tanpa tanda jasa ini adalah unsung hero. Nah, kalau kita lihat, kenapa hanya guru? Sebenarnya bukan hanya guru. Mungkin ini muncul kenapa begitu orang mendengar pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa langsung dikaitkan dengan guru. Saya pikir ini ada hubungannya karena lagu yang kita ingat, himne guru. Di situ kan ada pengungkapan kata ungkapan tersebut kan. Tapi juga orang-orang yang melakukan sesuatu yang hebat itu juga sebenarnya bisa kita sebut dengan pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa. Pemadam kebakaran misalnya, atau polisi, atau bahkan sesederhana orang tua kita, ayah kita misalnya, itu juga orang-orang yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.